Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang firma sebagai bentuk perusahaan. Di bawahnya juga kita akan membahas tentang CP, usaha dagang, BUMN, koperasi, dan yayasan. Terlebih dahulu kita kaji dari istilah firma. Pendapat umum di Indonesia berlaku ketentuan bahwa persekutuan firma itu belum bisa dikategorikan sebagai badan hukum. Nah, kita akan memahami tentang pengertian firma. Firma atau partnership adalah suatu usaha bersama antara dua orang atau lebih yang dimaksudkan untuk menjalankan suatu usaha di bawah suatu nama bersama. Perusahaan dalam bentuk firma kita kenal atau kita singkat dengan VA. Setiap partner bertindak untuk dan atas nama perusahaan, pembagian tugas di antara para partner. Misalnya, partner menjadi semacam managing partner. Proses pendirian firma. Yang pertama adalah tahap akta otentik atau akta notaris. Yang kedua, tahap pendaftaran atau akta firma di Kepanitiaan Pengadilan Negeri. Yang ketiga, tahap pengumuman dalam berita negara. Sistem tanggung jawab firma, para partner dalam firma. Yang pertama, bahwa tindakan atas nama firma yang bertanggung jawab secara hukum adalah para persero secara renteng untuk seluruh hutang firma itu sendiri. Yang kedua, tanpa melihat secara real melakukan tindakan tersebut. Firma bukan suatu badan hukum. Tidak ada kekayaan khusus yang disisihkan untuk berbisnis. Harta yang digunakan untuk berbisnis adalah harta pribadi persero itu sendiri. Ada juga kita mengenal dengan Commandeer Vennootschap, disingkat dengan CP, dalam bahasa Inggris Limited Corporation. Didirikan oleh dua orang atau lebih, di mana satu orang atau lebih dari pendirinya adalah persero aktif, yakni yang aktif menjalankan perusahaan dan akan bertanggung jawab secara penuh atas kekayaan pribadinya. Sementara satu orang lain atau lebih merupakan persero pasif atau komanditer, di mana ia hanya bertanggung jawab sebatas uang yang disetor saja. CP memiliki karakteristik seperti perseroan terbatas atau PT dan firma atau bentuk perusahaan kombinasi. Ada juga istilah dagang, disingkat UD, ya, bahasa Inggris sole proprietorship, merupakan suatu cara berbisnis secara pribadi dan sendiri tanpa partner, tanpa mendirikan suatu badan hukum. Di sini tidak ada harta khusus yang disisihkan. Tanggung jawab dalam usaha dagang, jika ada tuntutan dari pihak lain, maka tanggung jawabnya secara hukum adalah tanggung jawab pribadi dari pihak pemilik, pendiri dari usaha dagang tersebut. Usaha dagang dapat diberikan nama sesuai yang diinginkan oleh pemiliknya. Kita juga mengenal istilah badan usaha milik negara atau disingkat dengan BUMN, merupakan bentuk usaha di bidang tertentu. Pada umumnya, menyangkut dengan kepentingan umum, di mana peran pemerintah di dalamnya relatif besar, minimal dengan menguasai mayoritas pemegang saham. Eksistensi dari badan usaha milik negara adalah sebagai konsekuensi dan amanah dari konstitusi, di mana hal-hal yang penting atau cabang-cabang produksi dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bentuk-bentuk BUMN. Yang pertama adalah perusahaan jawatan atau kita kenal dengan Perjan. Kegiatannya di bidang penyediaan jasa atau tidak mengutamakan keuntungan. Yang kedua, perusahaan umum atau Perum di bidang pelayanan bagi pemanfaatan umum. Yang ketiga, perusahaan perseroan, persero untuk mendapatkan keuntungan, mendorong sektor swasta dan koperasi. Kita sering mengenal dengan istilah koperasi. Suatu badan usaha berbentuk badan hukum
yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum. Koperasi di mana kegiatannya didasarkan atas prinsip ekonomi. Kenyataannya berdasarkan atas ajas kekeluargaan untuk mencapai tujuan kemakmuran anggotanya. Prinsip-prinsip koperasi. Yang pertama adalah sikap sukarela dan terbuka bagi para anggotanya. Yang kedua, sikap demokratis kekeluargaan dalam pengelolaan. Yang ketiga, sifat pembagian hasil yang adil dan sebanding, proporsional dengan jasa para anggotanya. Yang keempat, prinsip kemandirian, swakarsa dan swasembada. Yang terakhir adalah yayasan. Yayasan adalah suatu badan hukum yang tidak mempunyai anggota yang terdiri atas kekayaan yang disisihkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan-tujuan yayasan. Tujuannya yaitu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Proses pendirian yayasan, tahap surat wasiat kalau memang diperlukan. Yang kedua, tahap akta notaris, akta pendirian yayasan. Yang ketiga, tahap pengesahan yang disahkan oleh Menteri Kehakiman. Dan yang keempat, tahap pengumuman Berita Negara Republik Indonesia. Organ yayasan. Yang pertama adalah pembina. Pembina memiliki kewenangan dan kekuasaan yayasan itu sendiri. Yang kedua, pengurus. Ada seorang ketua, sekretaris, dan bendahara. Yang ketiga, pengawas yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat. Terima kasih, mudah-mudahan materi ini bermanfaat.